Oke, slide-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, kita mulai aja ya. Jadi sesuai dengan topik yang kedua yang diberikan ke saya kaitannya dengan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau sering disingkat dengan SPGDT. Ya, kalau kita bicara sistem penanggulangan gawat darurat terpadu ini intinya adalah memudahkan kita untuk memberikan pelayanan pada pasien atau korban kegawat daruratan. Ya, jadi di sana nanti ada unsur komunikasi, ada unsur koordinasi yang nantinya akan mempermudah akses. Misalnya ketika kalian ketemu korban di lapangan, ketemu tetangga yang lagi sakit dan sebagainya, ya kadang ada mau membawa ke rumah sakit kan ada butuh transportasi misalnya, butuh transportasi. Nah, saat ini transportasi yang dituju itu kayak misalnya ambulan, ya itu ada call center-nya. Ada call center-nya. Misalnya Anda telepon 119 atau pakai yang di Semarang itu kalau nggak salah ada istilah ambulan hebat ya. Pernah dengar nggak itu ambulan hebat? Pernah dengar ya? Di ambulan hebat nanti yang akan membawa korban yang kalian temukan itu ke rumah sakit atau vaskes yang memang ready, memang tersedia. Nah, ambulan hebat nanti, ambulannya itu nanti dia akan berkoordinasi. Dia akan telepon dulu. Ya, rumah sakit yang dituju itu dia akan ditelepon. Ya, dengan ambulan hebat ini kita ada pasien dengan diagnosis ini, kondisinya seperti ini, laki-laki atau perempuan, jumlahnya berapa, ya, yang kita butuhkan adalah bla 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 bla. Ya, mohon maaf apakah rumah sakit bersedia untuk menerima pasien ini atau tidak gitu kan. Nah, jika rumah sakitnya bersedia, nah barulah ambulan itu akan refer ke rumah sakit yang dituju. Nah, alur seperti itu akan mempermudahkan akses pelayanan kondisi dengan gawat darurat tadi. Jadi pasien itu atau korban tadi bisa safe, bisa selamat. Ya, beda halnya kalau tidak ada suatu sistem suatu sistem terpadu seperti itu. Jadi Anda pakai Grab, misalnya pakai apa, Anda tuju ke rumah sakit. Di rumah sakit yang dituju pasti akan bingung. Anda sudah telepon ke sini atau belum, gitu kan? Terus ternyata di sana ruangannya yang ICU-nya habis gitu. Ya, otomatis kan tidak bisa dirawat di sana misalnya. Nanti akan cari lagi rumah sakit yang lain gitu kan. Rumah sakit yang dituju yang berikutnya juga sama. ICU-nya penuh misalnya. Karena ini misalnya kita bicara pasiennya butuh ruang pengawasan atau ruang monitoring. ICU-nya penuh. Akhirnya nggak bisa masuk rumah sakit tersebut. Ya. Nah, itu nanti akan lama mencari rumah sakit, mencari rumah sakit. Akhirnya kita terlambat dalam memberikan pertolongan yang lebih lanjut pada pasien. Ya kan? Respon time-nya akan memanjang dan itu akan merugikan korban atau pasien. Beda halnya dengan adanya SPGDP itu. Kita komunikasi, kita koordinasi, oh rumah sakit sana ready, kita langsung tuju ke sana. Nah, terus kontennya akan baik. Nah, itu hanya gambaran singkat kaitannya dengan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Slide-nya sudah berpindah? Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Belum. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Jadi yang dinamakan SPGDT itu adalah suatu sistem koordinasi ya, di mana dia akan menyediakan layanan terpadu bagi penderita, terutama penderita gawat darurat. Ya. Di situ ada koordinasi antar lintas sektor, antar multidisiplin dan multiprofesi. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya. Kalau kita bicara kegawat daruratan itu tidak hanya bicara kaitannya dengan pasien, ya, pasien yang memang dia sakit atau korban kecelakaan dan sebagainya. Tapi ada halnya kita bicara kegawat daruratan itu bicara kegawat daruratan terkait bencana misalnya. Ya. Nah, di kegawat daruratan terkait bencana ini, kita SPGDP-nya itu juga melibatkan berbagai lintas sektor atau berbagai multidisiplin ilmu yang lain. Ya. Ketika bencana itu muncul, misalnya bencana itu muncul di suatu daerah, nanti di sana akan ada yang koordinasi. Ya. Akan ada namanya tim rapid ya, tim cepat yang akan menilai lokasi. Nanti tim cepat yang menilai lokasi itu akan memberikan gambaran. Oh, lokasinya terjadi bencana seperti ini, korbannya adalah ini.
dengan karakter, oh misalnya ada 4 tulang dan sebagainya. Nah, timnya nanti dia akan berkoordinasi, akan berkomunikasi dengan koordinator yang membawai kaitannya dengan tim medis. Ya, koordinasi. Nah, koordinator yang tim medis tadi, dia akan koordinasi lagi ke berbagai vaskes. Siapa yang akan diturunkan gitu. Yang diturunkan. Nah, itulah secara singkat gambaran bahwa SPGDP itu juga melibatkan berbagai multidisiplin ilmu. Jadi tidak hanya bisa perawat sendiri, enggak, tetapi berbagai multidisiplin ilmu sana. Ya. Nah, SPGDT itu juga diaktifkan atau dilakukan baik dalam keadaan sehari-hari, ya, misalnya di GD ada pasien datang, ya, atau dia sistem rujukan datang, SPGDT-nya main, ya, atau Anda ketemu pasien kecelakaan tadi, Anda calling ambulan, itu kehidupan sehari-hari, ya. Tapi tidak hanya itu, tadi saya katakan bencana itu juga bisa mengaktifkan SPGDT, atau pasien-pasien dengan atau dengan kondisi kejadian luar biasa, ya, kondisi kejadian luar biasa. Misalnya dalam suatu daerah, misalnya suatu daerah itu ternyata setelah kondangan, setelah ada acara tertentu, ya, ada makan besar di sana, tiba-tiba dari beberapa warga ada yang intoksikasi, keracunan gitu, keracunan makanan dan sebagainya. Nah, ini dia bisa mengaktifkan SPGDP-nya, ya. Telepon ambulan, ambulan akan telepon rumah sakit yang dituju dengan menjelaskan secara detail. Inti dari komunikasinya seperti itu, dijelaskan secara detail terhadap rumah sakit yang dituju. Dilaporkan ini ada kejadian banyak warga yang mengalami muntah-muntah, gitu kan, mengalami muntah-muntah, bahkan ada yang salah satu atau dua jadi penurunan kesadaran. Apakah rumah sakit ready untuk menerima atau enggak? Ya. Nah, jangan lupa ketika kita menginformasikan seperti itu, jumlah korbannya berapa, ya itu disertakan. Kenapa? Karena rumah sakit yang akan dituju supaya dia ready dengan jumlah seperti itu yang sudah disampaikan dan dengan SDM yang ada. Ya. Kalau Anda tidak menyampaikan jumlahnya berapa, tiba-tiba datang, ya kan, rumah sakit juga mungkin dia rumah sakit mungkin ya mungkin lupa menanyakan jumlah korban berapa gitu kan, tiba-tiba datang Anda bawa 15 orang, ya, padahal di sana di GJ-nya sudah banyak pasien juga, perawatnya cuma 4 atau 3, ya, bedanya 2 misalnya. Nah, dengan 15 orang yang datang secara bersamaan dengan kondisi yang tadi mual muntah, dengan dan sebagainya, nah, ini kira-kira pelayanannya kolaps nggak? Kolaps nggak pelayanannya? Maksudnya kolaps itu apa ya namanya? Kacau nggak? Menurut kalian kacau nggak itu? Jadi tanpa ada koordinasi jumlah berapa tiba-tiba datang banyak, ya. Jadi tenaga di sana juga kaget, tenaganya ya, kaget. Ya, harusnya disampaikan jumlah korbannya berapa. Oh, misalnya ruangannya SDM-nya kurang, ya, SDM-nya kurang. Nanti kepala ruang akan mencoba berkomunikasi dengan atasan, apakah kita bisa untuk meminjam perawat atau meminjam tenaga dari unit yang lain, dari ruangan yang lain, seperti itu. Jadi ready nanti ruangan, ready IGD-nya ketika nanti didatangi dengan pasien-pasien yang jumlahnya tadi sesuai kolnya tadi, ya, jumlahnya banyak dan itu kejadian luar biasa. Nah, jadi tidak hanya kehidupan sehari-hari celaka dan sebagainya atau pasien datang dengan kondisi penyakit yang buruk dan sebagainya, tapi bencana dan kejadian KLB luar biasa itu juga sama, dia akan mengaktifkan SPBDP, ya, supaya mempermudah pelayanan emergensian. Nah, ini kemarin yang saya tekankan bahwa penanganan atau penanggulangan gawat darurat itu sama, dia menekankan respon cepat dan tepat dengan prinsip time saving is life and limb saving, ya. Kemarin apa, mencegah dari kecacatan dan menyelamatkan nyawa, itu tujuannya. Oke, kita lanjutkan. Slide-nya berubah. Belum, Pak. Belum, Pak.
Sudah ini, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Ini tujuan dari sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Terpadu itu terintegrasi ya, tersinkronkan gitu. Satu, meningkatkan akses ya, mempermudah akses. Ya. Jadi tidak memperlambat penanganan, justru mempermudah akses. Karena kita sudah koordinasi yang dituju RIGI, ya, transportasi RIGI, ya, maksudnya akan meningkatkan akses. Sehingga ketika akses itu dapat berjalan dengan baik, ya, penanganannya berjalan dengan baik, maka akan meningkatkan mutu pelayanan dari gawat darurat tersebut. Ya. Nah, kemudian dua adalah mempercepat respon time. Ya. Saya katakan kemarin respon time itu ada golden period yang harusnya. Ya. Jangan sampai pasien dengan kegawatan itu ketika datang di IGD menunggu lama. Ya. Gawat daruratan ya, bukan yang label hijau. Gawat daruratan dia harus dipastikan dalam hitungan menit, ya itu sudah harus segera ditangani. Nah, dengan adanya SPGDT ini diharapkan komunikasi antara yang dia misalnya mau mentransfer tadi ya, dengan rumah sakit yang dituju jelas sehingga pasien sampai sana segera ditangani ya, dengan alat sarana prasarana dan SDM yang ada. Ya. Kemudian jelas dengan adanya itu ya lancar semuanya, otomatis akan menurunkan angka kematiannya, kecacatannya. Ya. Tapi yang saya katakan di awal tadi, kalau misalnya tidak ada SPGDT, Anda tiba-tiba ngirim sendiri, kemudian di sana kok ruangannya nggak ada, Anda balik lagi ke rumah sakit yang lain, ruangannya sama nggak ada, ya, kan tidak bisa dipaksakan. Biasanya kalau misalnya pasien itu datang di IGD ya, datang di IGD, nah kemudian pasien ini dari awal ketika kita trias, ya, kondisinya jelek, itu membutuhkan ruang perawatan ICU misalnya. Nah, dan ketika kita tanya ruang ICU, ruang ICU-nya penuh. Nah, apakah nanti pasien ini setuju menunggu di IGD terus? Nah, itu harus kita tawarkan. Kalau kita sebagai perawat IGD ya, harus kita tawarkan. Karena apa? Nanti pelayanan di IGD itu tidak seperti di ICU. Karena di ICU itu dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang memang canggih ya, peralatan-peralatan canggih. Misalnya, pasien tiba-tiba di IGD itu henti nafas. Henti nafas, atau sorry, gagal nafas. Ya, gagal nafas. Kalau gagal nafas dan henti nafas itu berbeda ya. Kalau henti nafas itu nafasnya memang tidak ada. Kalau gagal nafas itu nafasnya ada, tetapi tidak cukup kebutuhan oksigennya. Nah, kalau yang gagal nafas ini, otomatis indikasi dia akan pasang intubasi. Nah, pasang intubasi itu kita memasang selang lewat mulut sampai masuk trakea. Nah, nanti selang tersebut disambungkan oleh mesin yang namanya ventilasi mekanik atau ventilator. Nah, mesin inilah yang mensuplai pernafasan ke pasien. Jadi kalau pasien itu tidak ada nafasnya sama sekali, yang ngasih nafas itu mesin. Jadi mesin itu mengontrol semua. Jadi kalau mesinnya mati, nafas pasien ikut mati. Paham ya? Dan alat itu hanya ada di ICU saat ini. IGD paling punya satu atau dua. Itu pun alat yang portable, yang kecil. Kalau di IGD saya itu kecil alatnya. Nah, itu hanya untuk portable transportasi. Beda dengan yang di ICU. Maka itu harus disampaikan ke keluarga pasien. Ya, keluarga pasien. Kalau menunggu di IGD, berarti perawatannya tidak seperti yang di ICU. Apakah pasien atau keluarga pasien itu menerima atau tidak? Kalau misalnya keluarga pasien itu tidak menerima, ya, disarankan akan dirujuk. Jadi pihak IGD nanti dia akan merujuk ke rumah sakit yang lain, maka akan terjadi proses sistem layanan medis antar rumah sakit. Nanti IGD akan merujuk ke rumah sakit yang lain dengan fasilitas ICU-nya yang ada atau fasilitas yang lebih tinggi. Ya, melalui sistem rujukan terpadu SISRUT yang kemarin saya jelaskan di pertemuan pertama. Ya, seperti itu. Jadi kalau memang tidak ada, ya itu disampaikan. Nah, hal seperti itu terkadang akan menambah respon time-nya, Lebih enak kalau misalnya dari awal sebelum berangkat ke rumah sakit yang dituju itu koordinasi dulu, ya entah lewat SISRUT, sistem rujukan, atau lewat call, lewat telepon. Apakah rumah sakitnya ada dengan pelayanan ICU-nya masih kosong atau enggak gitu ya. Kalau pasiennya atau rumah sakitnya bilang, oh sudah tidak ada, berarti kita pindah rumah sakit yang lain.
Ya. Jadi itu menghemat waktu dan akan menurunkan angka kematian. Tapi kalau kayak tadi, ya, kita baru sana, baru sini, itu akan memperpanjang respon time. Dan resikonya lebih besar. Nah, ini penyelenggaraan SPGDT. Itu ada beberapa bagian yang pengaruh ya. Pertama, sistem komunikasi. Ya. Nggak hanya SPGDT. Semua kaitannya dengan pelayanan, itu komunikasi itu harus bagus. Ya. Termasuk perawat dengan dokter, itu komunikasi juga harus bagus. Dokter dengan perawat, itu komunikasi juga harus bagus. Jangan sampai salah menginformasikan atau jangan sampai misinformasi, miskomunikasi. Ya, perawat menyampaikan ke dokter hasil assessment itu harus detail juga, komunikasinya harus bagus. Oh, hemodinamik ini, vitalnya, tekanan darahnya gini, riwayat sakitnya ini. Ya, nah dokter nanti akan memeriksa. Nah, setelah diperiksa, dokter akan memberikan instruksi kolaborasi dengan kita. Advisnya ini, ya, advis untuk pasien, ya injeksinya bla bla bla, infusnya apa, tambah obatnya apa, itu diberikan ke kita. Nah, komunikasi yang baik. Kita sebagai perawat harus mengulang, ya, mengulang membacakan tadi, ya, mengulang membacakan. Kita sudah mendapatkan resep dari dokter untuk pasien X. Nah, kita sebelum melakukan tindakan kita baca ulang, dokter mohon sewu atau dokter mohon maaf, ini untuk obatnya X, ini yang diberikan satu infusnya RL, dokter dengan ppm-nya 20 misalnya 20 per menit. Ya, yang kedua injeksinya ranitidin atau injeksinya ketorolak atau injeksi apa, satu ampul atau berapa ampul. Ya, kalau dokter sudah menyampaikan, iya seperti itu betul gitu ya. Barulah kita akan ke farmasi untuk pesan obat. Baru kita berikan ke pasien. Nah, itu komunikasinya baik seperti itu. Nah, termasuk ke pasien pun itu kita juga harus komunikasi. Ya. Jangan sampai kita melupakan istilahnya namanya patient safety ya. Patient safety itu termasuk di dalamnya komunikasi kita ke pasien juga harus bagus ya untuk menghindari salah identitas. Nah, kita datang ke pasien tadi sudah bawa obat ya. Kita datang ke pasien. Nah, kemudian kita tanya pasiennya, betul dengan ibu atau janinnya X gitu ya, betul. Kemudian kita cek, mohon maaf tanggal lahirnya berapa gitu ya, bla bla bla, itu betul sesuai dengan RM kita ya. Kemudian kita kalau setelah itu cek lagi identitas yang lain yang terlihat ya, yang terlihat. Nah, kalau dipastikan sudah betul, barulah kalian berikan terapinya. Itu untuk menghindari human error, menghindari pemberian terapi dan sebagainya. Ini patient safety ya. Nah, itu komunikasi, contoh kecil komunikasi, memang komunikasi itu penting dan itu harus kita. Nah, termasuk dalam penyelenggaraan SPGDT pun komunikasi yang Anda sampaikan juga harus detail. Ya, supaya penerima informasi tadi, ya, penerima informasi tadi dia jelas, dia paham, dan tidak ada miskomunikasi. Atau misalnya kalian yang sebagai penerima informasi, penerima pesan, ketika ada satu pesan yang memang Anda belum paham, ya bacakan ulang. Bacakan ulang, Anda verifikasi dengan yang tadi telepon. Betul ini membutuhkan ini dengan kondisi pasien BCS-nya segini misalnya, oh BCS-nya 3 misalnya pasiennya koma, betul betul gitu ya. Nah, itu kita bacakan ulang, kita verifikasi. Nah, itu sistem komunikasi. Jadi tidak hanya SPGDT sebenarnya, saya semua dalam lingkungan pelayanan asuhan keperawatan itu komunikasi pentingnya. Kemudian sistem transportasi. Ya, ingat dalam pelayanan gawat darurat terpadu ini, salah satunya selain komunikasi koordinasi juga di sana ada transportasi, evakuasi ya. Nah, pastikan ketika mentransport satu kondisi pasien betul-betul dilihat. Ya, kondisi pasien betul-betul dilihat. Apakah pasien stabil untuk ditransport atau enggak? Ya, oke kalau misalnya tidak stabil, dia ditransport, alasannya apa gitu? Alasannya apa? Apakah lingkungannya berbahaya sehingga harus ditransport ke tempat yang lain? Atau memang sangat mengancam nyawa dan butuh penanganan segera di vaskes, di fasilitas kesehatan yang ada. Jadi itu harus betul-betul menjadi pertimbangan pasien itu sebelum ditransportasi. Nah setelah itu baru Anda pertimbangkan ya,
alat transportasi yang digunakan. Ya, saya kira kalau ambulan yang kita punya, semoga ambulan-ambulan yang kita punya itu alatnya sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan standarnya, gitu kan. Ya, karena di emergency medical service, di ambulan itu sudah harus tersetting memang benar-benar ketika ada pasien darurat yang dia ada di ambulan, itu alatnya ready. Nah, jadi ambulannya betul-betul sesuai dengan standar. Nah, mohon maaf kalau kita bawa dengan mobil biasa, ketika nanti ada kecelakaan di dalam mobil tersebut, ya, tidak ada oksigen di dalam mobil, gitu kan? Ada oksigen. Jadi bukan standarnya. Standarnya memang kita pakai ambulan untuk transportasi. Ya, entah itu dia ambulan itu untuk transportasi darat atau yang dia udara, heli misalnya helikopter yang dia memang settingnya untuk transportasi keemergensian, atau yang di laut misalnya, ya ambulan yang kapal itu, ya, itu semuanya sudah standar harusnya, standar. Nah, kemudian selain itu adalah sistem penanganannya. Ya, kalau saya kira sistem penanganan itu, ya, semua sudah sesuai dengan prosedur ya. Misalnya nanti di rumah sakit sampai di sana, ya alurnya bagaimana, cara penanganannya, soal algoritmanya, oh kasus ini nanti penanganannya ini. Gitu. Nah, itulah penyelenggaraan seperti itu. Ya, jadi ada poin-poin penting yang memang harus diperhatikan dalam penanggulangan gawat darurat terpadu terintegrasi. Gitu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan atau disaringkan? Belum ada, Pak. Ya, ada ya. Tapi paham ya, atau terlalu cepat? Insya Allah paham, Pak. Paham ya. Jadi kalau terlalu cepat dikat aja. Atau pengen yang cepat supaya cepat selesai ya. Nah, ini yang SPGDT itu ada 3 sistem pelayanan medis ya. Yang satu pelayanan medis pra rumah sakit, ya. Yang kedua pelayanan medis di dalam rumah sakit tersebut. Yang ketiga adalah antar rumah sakit kaitannya dengan sistem rujukan. Ya. Nah, kalau kaitannya dengan pelayanan medis pra rumah sakit, ya, pelayanan medis pra rumah sakit itu ada kenal istilahnya adalah Public Safety Center, ya, PSG. Jadi kalau Anda baca-baca apa namanya materi atau baca-baca di panduan kedaruratan itu ada istilah PSG, Public Safety Center. Jadi Public Safety Center ini memang diciptakan di tengah masyarakat supaya masyarakat itu tidak bingung ketika ada kondisi kegawatan, mereka harus menghubungi siapa gitu kan? Ya, harus menghubungi siapa. Jadi PSG ini adalah unit kerja yang memberikan pelayanan umum terutama keemergensian. Ya. Jadi misalnya ketika ada serangan tetangga tetanggamu serangan dan harus dibawa ke rumah sakit, hanya telepon 119 atau 118, kemudian layanan ambulans. Ya. Dan telepon ambulan itu, kalau ambulan itu kayaknya punya telepon sendiri gitu. Nah, ini miliknya Kota Semarang gitu. Nah, kemudian kalau ada butuh badan SAR, teleponnya ini. Nah, itu contoh public safety center. Ya. Jadi di masyarakat itu ada seperti itu untuk memudahkan SPGDT-nya tadi. Ya. Untuk memudahkan penanggulangan gawat terpadu. Salah satunya itu. Nanti yang 119 nanti ketika dia datang, dia juga akan berkoordinasi dengan rumah sakit yang dituju. Ya. Dan rumah sakit yang dituju. Kemudian yang kedua adalah brigade siaga bencana. Ini biasanya di lingkungan masyarakat juga dibentuk adanya brigade siaga bencana. Ya, ada satgasnya bencana. Jadi ketika bencana itu muncul, ya, siapa yang pertama kali akan melakukan koordinasi? Ya, dia akan koordinasi dengan siapa? Ya, misalnya dengan dinas kesehatan kota, atau dengan bantuan medis, atau ini dengan kepolisian, kaitannya dengan pengamanan, atau kaitannya dengan tim SAR, kaitannya dengan search rescue, kaitannya dengan pencarian dan untuk penyelamatan ya, dan sebagainya. Jadi ada satgasnya yang bertanggung jawab. Kemudian pelayanan ambulan. Nah, ambulan ya, ambulan itu memang super penting sekarang ya, super penting. Apalagi kemarin pas COVID tinggi itu, seringkali di lingkungan kita seliwar-seliwar ambulan ya, dengan uing ya, dengan suara khasnya itu. Ya. Jadi ambulan itu dia sudah punya jalan ya, jangan sampai ambulan itu diadang itu jadi apa di undang-undang.
Ya, jadi ambulan itu punya hak untuk lewat dan kita harus memfasilitasi itu karena yang mereka bawa adalah pasien-pasien dengan kondisi kegawatan misalnya. Nah, bahkan sekarang yang menyediakan ambulan itu banyak, banyak rumah sakit, banyak puskesmas, banyak vaskes yang lain. Ya, bahkan sekarang juga merambah ke politik ya. Pernah lihat ya ambulan dari partai ini gitu? Pernah Belum, lihat nggak? Pak. Belum pernah lihat? Belum, Pak. Oh, ada ambulan dari partai tertentu. Memang dibahas itu ambulan gitu untuk menolong gitu kan. Ada, ya. Itu kan merambah ke dunia politik. Ya. Baik ambulan dari pihak manapun, entah itu pihak pemerintah, itu entah pihak partai, entah itu pihak swasta, mereka harus punya kesepakatan. Ya, punya kesepakatan dalam artian nanti ketika mereka butuh, masyarakat butuh pelayanan tersebut, mereka call-nya kemana gitu. Apakah call center-nya atau mereka punya call masing-masing. Itu harus disepakati. Ya. Walaupun partai dia mengeluarkan ambulan, itu menurut saya juga bermanfaat ya, karena memang masyarakat itu butuh banyak alat transportasi yang ready dan yang mudah diakses. Ya, yang ready dan mudah diakses. Terkadang ada testimoni yang mereka telepon ambulan X misalnya, itu sibuk terus, ya keluar terus ya. Itu kan kadang berarti kan menandakan bahwa jumlah ambulan yang ready untuk masyarakat itu mungkin masih terbatas. Ya, terbatas dengan adanya tambahan dari partai ini mungkin sangat membantu sekali. Ya. Kemudian di sistem pelayanan medis pra rumah sakit ini juga ada komunikasi dan koordinasi. Yang saya katakan tadi ya, sebelum kita ke rumah sakit, komunikasikan dulu, koordinasikan dulu dengan detail dengan jelas. Ya, kalau rumah sakit ready, terus kita kirim, kita transfer. Nah, itulah bentuk pelayanan medis pra rumah sakit ya. Nah, bagaimana kalau misalnya pelayanan pada kondisi daruratan pada bencana? Ya. Yang pertama jelas ada koordinasi dan komando. Ya, koordinasi dan komando. Ada bencana suatu daerah jeder terjadi bencana, di sana ada koordinatornya. Yang pertama yang dihubungi siapa? Itu. Yang bertanggung jawab dalam kebencanaan di wilayah ini siapa? Itu yang dihubungi. Ya. Nanti yang bertanggung jawab itu dia akan berkoordinasi lagi, ya, berkoordinasi lagi. Dia mungkin akan mengirimkan tim rapid assessment misalnya tadi saya katakan ya, dia akan menilai cepat kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, akhirnya timnya nanti dia akan telepon lintas sektor. Dari tim kesehatan ditelepon, dengan bagian logistik ditelepon, bagian dapur umum ditelepon, ya, bagian yang dia bisa mendirikan rumah sakit lapangan ditelepon kalau memang perlu didirikan rumah sakit lapangan. Nah, itu adanya koordinasi dan komando di sana. Kalau tidak ada itu, ya tidak akan terkoordinasikan. Mungkin mereka saling bantu, tapi tidak ada koordinasi. Tahu sendiri ya, kalau kita bekerja, ya, apalagi kerjanya tim, nggak ada koordinasi, mereka kan kerja sendiri-sendiri. Nah, itu nggak jelas nanti tujuan goalnya kemana gitu. Tapi kalau ada koordinasi, oh goalnya ke sini, tugasnya nanti akan dikumpulkan di sini, jelas. Ini dikerjakan oleh ini, dikerjakan oleh ini, dikerjakan oleh ini, goalnya adalah X ini. Itu jelas. Ya, tapi kalau tidak ada komando, tidak ada koordinator, ya kan bekerja sendiri-sendiri nanti hasilnya malah tidak jelas ya, tidak jelas. Nah, itu fungsinya koordinasi dan komando. Kemudian ada eskalasi dan mobilisasi sumber daya. Ketika bencana itu muncul, ya ada penambahan sumber daya yang kita berikan, eskalasi. Ya. Kita berikan sumber daya untuk membantu, ya, dan mobilisasikan. Lalu rumah sakit ini yang dikirimkan berapa perawat, berapa dokter, nah, atau berapa laboratorium, berapa sanitarian, ya. Jadi lintas profesi sama dengan bergabung di bawah komando ya, di bawah komando, tetap di bawah komando. Nanti sampai ke tempat bencana itu juga tidak akan mereka langsung bekerja, enggak. Mereka tetap akan laporan dulu, ya, mereka laporan, kemudian dari satpor lagi, satuan koordinasi lapangannya, dia akan menjelaskan, oh tugasmu ini, tugasmu ini, tugasmu ini, kamu poskonya di sana, kamu poskonya di situ, gitu kan. Jadi jelas.
Nah, nanti ketika semua sudah bertugas, tugas selesai, mereka akan laporan lagi ya, ke koordinatornya. Ya, selama saya bertugas, ditemukan ini penanganan ini, gitu. Itu ada laporannya. Ya, laporan, monitoring, dan evaluasi. Ya. Nah, kalau kejadian bencana nanti, mungkin Anda bisa baca di ini ya, di literatur yang lain. Petugas itu, ya, tim yang dia terjun ke bencana, itu dari Kemenkes itu ada batas maksimalnya. Kalau bisa adalah kurang lebih ya, kalau nggak salah ya, kurang lebih itu 14 hari. 14 hari. Kenapa dibataskan 14 hari? Karena ketika nanti lebih dari itu, yang ditakutkan adalah timnya itu fatigue, kelelahan. Ya, karena kalau ngopeni orang bencana dengan korban banyak, tentang-tentang sana sini itu capek. Makanya 14 hari ada mobilisasi sumber daya yang gantian. Harapannya seperti itu. Itu ada di peraturan Kemenkes penjelasan. Ya, lebih kurang 14 hari akan ada mobilisasi pergantian SDM, pergantian timnya. Ya. Nah, dalam kegawatan bencana ini juga perlu adanya kalau di bencana nanti ketika bencana siapa? Pak Bagus ya, yang ngajar. Halo, Iya Pak, gimana Pak? Pak, bencana yang ngajar siapa? Bu Cucu. Bu Cucu Pak. Sudah sampai ke siklus bencana yang pra bencana sebagainya. Gimana Pak? Nggak jelas Pak. Suara ini nggak kedengaran dari tadi. Suaranya Beneran kurang cuma keras. kurang keras Pak. Nggak kok nggak bilang. Kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Kedengaran Pak. Kurang jelas tapi Iya Pak, kurang jelas. Cuma kedengaran Pak. kecil atau besar? Iya, Pak, kurang keras, Pak. Keras Pak. Kayak gremeng gitu loh Pak. Kayak geremeng. Ini masih juga, masih sama, masih gemeng. Sudah Tidak enggak, Pak. 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 Nah, tadi kok nggak di-cut dulu? Oke, nanti dalam kebencanaan itu nanti Anda ya, kenal istilahnya ada fase prabencana, fase bencana, fase pos bencana, pasca bencana ya. Nah, di prabencana itu ada suatu manajemen di sana. Ya, ada suatu manajemen disasternya. Salah satunya adalah untuk mempersiapkan SDM-nya, untuk mempersiapkan timnya, maka dibutuhkan suatu pelatihan simulasi. Ya. Nah, itu berguna pada pelayanan pada kondisi bencana, pelayanan pra rumah sakit pada kondisi bencana. Kalau tidak ada simulasi, yang ditakutkan apa? Anda ketika terjun di bencana kaget, Anda mau ngapain gitu. Ketika ketemu kasus seperti ini, Anda mau ngapain gitu. Ya. Dulu kalau saya pas tahun 2000 berapa, 2013-14, waktu itu saya masih ngajar di Stikes Purworejo terkait manajemen bencana. Nanti di akhir mata kuliah, di akhir mata kuliah terakhir ya, mata kuliah terakhir, itu ada simulasi. Yang seringkali kita simulasinya adalah case-nya dengan adanya misalnya ada kebakaran di gedung paling atas. Nah, yang kita lihat adalah bagaimana cara mahasiswa itu untuk satu, dia menuju titik kumpul. Ya, dia larinya kemana menuju titik kumpul itu, jalur evakuasinya kemana. Yang kedua, nanti dibagi di sana ada tim medis, tim trias, dan sebagainya. Nah, ketika ada korban, bagaimana cara membawa korban tersebut sampai ke titik kumpul, dan sebagainya. Ya. Dengan adanya simulasi itu, ketika mohon maaf terjadi kebakaran yang kebetulan, ya, itu kalian sudah ready, sudah siap. Ya. Jalur evakuasinya kemana, titik kumpulnya kemana. Saya kira kalau instansi di institusi atau instansi yang lain, itu semua sudah ada jalur evakuasi yang warna hijau itu. Kalau Anda pernah lihat, ya, ada warna hijau, orang jalan, ada arah panahnya. Itu berarti jalur evakuasi. Kemudian sampai ke depan di lapangan yang luas, ada namanya assembly point atau titik kumpul. Ya, jadi mereka setelah dari jalur evakuasi keluar, mereka menuju ke titik kumpul itu sebagai jalur evakuasi, sebagai titik evakuasi. Ya. Nah, semua itu sebenarnya butuh simulasi supaya tim itu tidak kaget. Ya. Dan itu masuk dalam salah satu manajemen disaster plan, yang bencana, manajemen kebencanaan.
Nah, sekarang kita masuk ke tadi sistem pelayanan medis pra rumah sakit ya. Sekarang kita masuk ke pelayanan medis antar rumah sakit. Ya, jadi antar rumah sakit itu berarti rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lain atau dari vaskes yang satu ke vaskes yang lain. Ya. Nah, di sini yang terpenting adalah proses evakuasi transportasinya. Ya. Yang pertama adalah evakuasi dan transportasi. Nah, saya katakan bahwa transportasinya itu harus betul-betul diperhatikan. Ya, satu, kondisi pasiennya stabil, kecuali tadi ada pengecualian, misalnya lingkungannya memang emergensi. Kalau tidak segera dipindah, tidak segera ditransport, akan terjadi bencana susulan, misalnya. Ya, itu perkecualian. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah di lingkungannya, ya, kondisi pasiennya tidak sangat mengancam nyawa, itu bisa kita tunggu stabil, baru kita kirim. Ya, kita kirim. Ya, karena gini, kalau kalau kita misalnya ya, misalnya saya kan perawat IGD tuh, saya perawat IGD. Ketika ada sistem rujukan dari rumah sakit yang lain, ya, rumah sakit lain itu rujuk misalnya, rujuk ke rumah sakit kita, Ada GCS ya, GCS itu kesadaran ya. Kesadarannya itu 3, P1, M1, P1 gitu kan. Atau V-nya sudah terpasang intubasi. Mesti kita tanya, kira-kira ini transportable nggak? Ya, layak untuk transport enggak? Takutnya kenapa? Ketika itu sampai di ambulan dalam proses perjalanan pasiennya henti jantung di sana. Ya, tiba-tiba sampai ke rumah sakit kita sudah DOA, death on arrival. Kan percuma gitu. Lebih baik dimaksimalkan di rumah sakit sebelumnya. Kalau tidak transportable, ya, maka harusnya lebih baiknya adalah kondisinya stabil. Nah, kemudian dari peralatan transportasinya itu juga memadai, ya. Dipastikan sarplasnya dalam transportasi itu memadai ya, sesuai dengan standar. Kemudian vaskes yang kita tuju ready, ya. Itu tadi kita gunanya SPGDT mengkomunikasikan supaya yang mau kita tuju ready. Jadi ketika pasien datang, mereka sudah siap menerima dan langsung melakukan tindakan. Nah, respondennya tercapai dengan baik. Gitu. Nah, kendaraannya layak. Nah, kendaraan yang nggak layak yang dipakai. Nanti sampai tengah jalan, kalau sudah yung ambulannya tiba-tiba bocor. Ya. Atau remnya blong misalnya, itu bahaya. Jadi memang kendaraannya layak dan kendaraan tersebut dipantau terus. Dalam artian misalnya apa ya, dimonitor di ini ya, maksudnya itu diperhatikan terus lah kendaraannya layak pakai atau enggak. Nah, itu yang terpenting ya, sistem layanan medis antar rumah sakit, transportasinya penting, evakuasi dan transportasi. Nah, kemudian kontrol lalu lintas. Nah, ini juga penting. Ketika ada proses transport, itu kan padat lalu lintas tuh, apalagi jam-jam padat, jam-jam awal kerja, misalnya jam 7, jam berapa, atau jam pulang kerja, misalnya. Itu padat. Ya. Misalnya kalau ada pengawalan dari polisi itu lebih baik, nanti polisi yang akan memberikan pengawalan ya, akhirnya ambulan itu bisa lewat dengan mulus itu. Atau paling enggak ambulan itu menghidupkan sirine, ya harusnya kita juga sadar dengan adanya sirine itu kita perlahan menepi sendiri ya, jangan sampai kita menghalangi ambulan tersebut. Sirine khas ambulan kan kita tahu. Ya. Nah, sirine itu juga salah satunya adalah menandakan bahwa oh kita mau lewat, ambulan mau lewat itu. Tolong kondisikan jalannya untuk ambulan tersebut. Ya. Jadi pastikan jalur lalu lintasnya itu lancar. Ya. Jadi kenapa pasien yang membawa ambulan yang membawa pasien itu dia cepat-cepat gitu. Ya, karena dia membawa pasien yang kondisinya emergensi. Kondisinya emergensi. Jadi mereka harus kerja spontannya. Dan yang membawa ambulan itu mereka yang memang drivernya sudah mumpuni gitu ya, sudah mumpuni, skillnya sudah bagus. Bahkan drivernya itu mungkin aja juga dituntut untuk bisa memberikan bantuan hidup dasar kalau misalnya di sana SDM yang mendampingi drivernya itu sedikit, cuma hanya perawat gitu ya. Kalau misalnya ada BAD di sana, ya, perawatnya aja mungkin kurang ya, jadi dibantu oleh driver dan sebagainya atau pendamping driver dan sebagainya.
Nah, ini bentuk evakuasi ya. Ya tadi pelayanan medis antar rumah sakit, bentuk evakuasi ini ada 3. Ya, darurat, emergensi, ya segera atau biasa. Yang darurat ini saya katakan tadi, kalau memang lingkungannya itu potensi membahayakan. Ya. Jadi ada kondisi bencana misalnya, ya. Di lingkungan tempat korban itu ditemukan, itu akan terjadi potensi bencana susulan. Nah itu darurat berarti. Anda segera harus evakuasi korban tersebut. Ya. Dan kalau segera itu ada ancaman nyawa pada si korban dan harus ditangani segera. Nah, karena tidak bisa ditangani di lapangan, harus benar transportasikan. Tapi kalau biasa itu nggak mengancam nyawa, tapi butuh penanganan rumah sakit. Ya. Maka ditransportasinya jika kondisinya sudah stabil. Ya. Karena tidak mengancam nyawa, jadi kita responnya mungkin bisa tidak seperti yang emergensi ya, tapi butuh penanganan rumah sakit. Jadi bentuk evakuasi ada 3 itu, darurat, segera, dan biasa. Ya, saya katakan darurat tadi saya ulangi bahwa itu misalnya ada kondisi lingkungan yang betul-betul membahayakan, potensi membahayakan, maka darurat harus segera dipindah atau dievakuasi. Nah, ini sistem pelayanan antar rumah sakit harus berbentuk jejaring rujukan. Nah, ini sudah terintegrasi. Ya, dengan adanya sistem rujukan terpadu, ya, itu antar rumah sakit sudah bisa saling merujuk. Ya, sudah bisa saling merujuk. Dan diperhatikan ketika rujuknya adalah rujuk ke rumah sakit atau vaskes yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dengan fasilitas yang memadai. Ya. Nah, ini semua berhubungan dengan kemampuan SDM-nya, ketersediaan fasilitas medis dalam bulan dan lain sebagainya. Itu sistem rujukan atau pelayanan medis antar rumah sakit. Nah, kalau ini sistem pelayanan medis di internal rumah sakitnya itu sendiri. Ya. Jadi kalau pasien sudah datang di rumah sakit, ya pasien lagi yang dari hospital, ya, kemudian kita aktifkan sebagai DP-nya, kita antar ke rumah sakit. Ya. Di rumah sakitnya diterima di IGD kemudian di assessment, ya, tetap di assessment, dilakukan assessment. Ya. Misalnya kalian merujuk ke IGD rumah sakit X, ya, sampai ke rumah sakit X, pasien itu akan langsung ditangani. Nah, kemudian kalian tadi handover ya, mengoperkan asuhan yang Anda berikan atau dokumentasi yang Anda buat ke perawat jaga dan dokter jaganya. Ya, Anda operan di sana. Jadi kita yang dioperi, kita akan meneruskan atau kita akan melakukan konsul ulang dengan dokter penanggung jawab atau dengan dokter spesialis yang sama. Ya. Nah itu disetujui, pasien terima begitu. Ya, ada yang operan. Kemudian kita akan melanjutkan atau langsung mengkonsulkan. Ini masuk ke ruangan mana gitu. Nah, kalau di IGD sudah ditangani, dia butuh sito misalnya. Butuh sito operasi. Oh, ternyata di rumah sakit yang sebelumnya itu tidak ada. Tapi kita kirim ke IBS. Dengan setujuan dokternya sudah setuju untuk sito misalnya. Dan keluarganya juga sudah setuju. Inform consentnya sudah diisi. Nah, atau pasien butuh pengawasan gitu ya, pengawasan. Bisa masuk ke HCU, baik care unit atau masuk ke ICU, intensive care unit. Bedanya di sini adalah HCU itu ya kondisinya sudah mulai stabil, tetapi masih butuh pengawasan itu HCU. Tapi kalau ICU itu memang kondisinya kritis, butuh monitoring ketat dan butuh peralatan yang memang canggih itu ICU. Oke. Jadi levelnya HCU, ICU yang di atasnya. Ya. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan saat Anda menerima pasien itu di IGD. Dikonsulkan ke dokternya konsulkan ke dokter penanggung jawabnya, ya. Kemudian dokter penanggung jawabnya nanti akan merekomendasikan ini masuknya ke ICU saja atau masuknya ke sini saja. Ya. Nah, kemudian ada komponen di sistem pelayanan medis di rumah sakit, salah satunya kamar jenazah. Nah, kamar jenazah ini juga berperan. Ketika pasien datang dengan kondisi gawat darurat di IGD, ya, pasien sudah kita berikan tindakan, tetapi ternyata memang fase terminal ya.
sudah tidak bisa ini lagi, tidak bisa diselamatkan, akhirnya meninggal di situ. Nah, nanti kamar jenazah yang mengurus jenazahnya. Nanti akan berkoordinasi dengan keluarganya. Atau korban-korban bencana, ya, yang mereka tidak teridentifikasi, ya, itu tim forensik di kamar jenazah itu dia akan ikut andil di sana. Nah, ikut andil di sana dengan tim DVI misalnya. DVI itu Disaster Victim Identification. DVI ya, Disaster Victim Identification. Jadi dia akan mengidentifikasi korban-korban bencana, ya, yang awalnya misalnya wajahnya sudah rusak, ya, mereka akan identifikasi dengan apa? Data antemortemnya dengan data postmortemnya. Ya, misalnya wajahnya sudah tidak bisa teridentifikasi, tapi data antemortem, data sebelum pasien itu mati, ya, dia membawa kaos merah misalnya. Ternyata data postmortemnya sama, kaosnya masih merah. Nah, berarti itu kemungkinan besar adalah CX gitu, misalnya. Ya, jadi itu dalam pelayanan medis rumah sakit juga kamar jenazah itu berperan. Ya. Nah, kemudian di internal rumah sakit sendiri itu ada hospital disaster plan. HDP, ya dikenal istilah HDP ya, Hospital Disaster Plan. Itu perencanaan kebencanaan. Jadi itu juga ada alat komunikasi, alat koordinasi. Jadi ada penanggung jawabnya siapa dan sebagainya. Nanti mana yang harus dihubungi, ya, mana dokumen yang diselamatkan, itu semua ada di Hospital Disaster Plan. Sudah tertata, sudah teratur. Nah, setiap rumah sakit ada. Jadi ketika nanti ada bencana, ya, semua aktivitas rumah sakit, semua penghuni rumah sakit itu tahu karena sudah pernah simulasi juga. Nah, jadi evakuasinya kemana? Siapa yang diselamatkan lebih dulu? Ya, siapa yang akan menyelamatkan dokumen? Siapa yang menyelamatkan pasien? Siapa yang menyelamatkan alat? Semuanya ada. Ya. Jangan sampai ada simulasi ketika bencana itu muncul, ya, pasiennya mau tinggal atau lari duluan itu. Kasihan pasiennya. Ya. Jadi semua ada prosedurnya. Nah, prosedurnya itu di hospital disaster plan. Semua terencana. Itu sistem pelayanan medis di internal rumah sakit. Ya. Nah, ini komponen penting dari sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada sistem pelayanan medis yang memang mendukung pra rumah sakit atau antar rumah sakit. Kemudian komponen penunjang, yaitu komunikasi dan transportasi. Ya. Komunikasinya bagus, perspektifnya berjalan dengan bagus, pasien akan terselamatkan, transportasinya juga memenuhi standar, ya, memperhatikan syarat-syarat transportasi, ya, itu kan berjalan dengan lancar. Dan sumber daya manusianya juga sama. Baik petugas kesehatan atau non kesehatan, semua harus ready. Ya, semua harus ready. Ya. Seringkali kaitannya dengan non kesehatan, ya kita kaitannya dengan bencana. Kalau bencana memang betul-betul terasa lintas sektornya, betul-betul terasa multidisiplin yang lain, multidisiplin ilmu yang lain, ABRI, TNI ya, polisi, kemudian tenaga medis, perawat, dokter, ya, semua itu terlibat di sana. Termasuk masyarakat umum pun juga ikut terlibat di sana. Nah, dan sektor terkait lainnya itu komponen penting SPGD itu. Ya, kalau tidak ada komponen-komponen itu, ya SPGD-nya ambiar ya. Penanggulangan gawat terpadunya ya kan bingung mau komunikasi kemana gitu kan. Ya ada yang dituju atau nggak jelas itu. Jadi ada alurnya, ada standar prosedurnya. Ini terlihat ya gambarnya ini? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini saya contohkan penanggulangan gawat kan di korban bencana di lapangan ya. Jadi ada koordinasinya. Ketika bencana muncul, ya nanti koordinator di sana dia akan menghubungi tim penilai atau rapid assessment, tim penilai cepat. Nanti tim penilai cepat ini dia akan melakukan koordinasi dengan tim medis atau dengan tim bantuan yang lainnya, logistik, dapur umum dan sebagainya tadi. Nah, tim medis nanti koordinatornya bencana tim medis di wilayah tersebut, mereka akan menghubungi rumah sakit yang memang
sudah terdata bahwa rumah sakit itu berperan. Ya. Nah, nanti rumah sakit tersebut, ya, satu yang dikirim ke lapangan ada, yang kedua yang tim yang standby di rumah sakit yang dituju juga ada. Nah, kalau korban sampai ke rumah sakit yang dituju, ya, dia dilayani di GD, ya, nanti ujungnya ke OK, ICU atau rawat biasa, itu sesuai asesmen. Ya. Tapi kalau tim medis yang diturunkan di pos medik lapangan atau rumah sakit lapangan yang dibentuk, ya, mereka di sana tetap akan melakukan trias, tetapi trias yang digunakan adalah trias bencana, bukan trias IGD, trias bencana. Nah, setelah melakukan trias, ya, dilakukan penanganan, pasiennya stabil, bisa pulang atau dievakuasi ke tempat penampungan. Ya. Tapi kalau pasiennya nggak stabil, ya, itu bisa dievakuasi atau bisa dirujuk ke rumah sakit yang memang sudah ready dengan vaskes, dengan sarana prasarana yang memadai. Nah, itu yang tadi saya katakan pelayanan medis antar rumah sakit, antar rumah sakit lapangan dengan rumah sakit yang dituju. Ya. Dan di sana ketika menuju ke rumah sakit yang dituju, ya, itu perhatikan kontrol lalu lintasnya. Misalnya dibawa korbannya banyak, ya, ada berapa mobil, itu perlu pengawalan polisi misalnya, atau perlu pengawalan yang lainnya yang terkait, ya, supaya arus lalu lintasnya berjalan lancar. Nah, dan alat transportasi yang digunakan juga menyesuaikan. Kalau medannya berat misalnya untuk mobil, ya bisa berkoordinasi apakah perlu heli atau tidak, helikopter atau tidak. Jadi sesuaikan dengan medan. Nah, ini alur penanganan korban di rumah sakit, ya. Di korban itu masuk di rumah sakit, ya, itu masuk di BD. Nah, di BD nanti akan diterima tim trias, ya, tim trias akan melabeling dan sebagainya. Nah, nanti keluarga di sini dia akan mendaftarkan untuk pendaftaran pasiennya, ya, karena kalau tidak didaftarkan nanti kaitan dengan terapi dan sebagainya nggak bisa masuk, ya, nggak bisa masuk. Jadi tetap harus didaftarkan oleh keluarga pasien, dan selama didaftarkan itu kita juga harus sudah melakukan tindakan emergensian, ya. Mungkin di triage labeling, apakah dia gawat darurat, gawat tidak darurat, atau darurat tidak gawat, atau tidak gawat tidak darurat, seperti kita bisa jelaskan. Ya. Kalau gawat darurat, ujung-ujungnya masuk ICU, atau ICU, atau psikoperasi, OK, ya. Meninggal, pasiennya kalau meninggal, biasanya dia tetap di BD, ya, nanti kamar jenazah akan ambil. Ya. Nah, nanti prosesnya keluarga kan berkoordinasi dengan kamar jenazah, apakah pakai ambulan rumah sakit atau mau bawa sendiri gitu kan. Atau misalnya GD-nya tidak sanggup, ruangan ICU penuh, ICU-nya penuh, ya, kamar bedanya tidak ready misalnya. Ya, silakan dirujuk, dan silakan dirujuk antara IGD dengan IGD rumah sakit yang lain menggunakan sisrip, ya, yang sisrip tadi dirujuk. Jadi ada pelayanan medis antar rumah sakit, ya, dan lain sebagainya. Ini salah satu alur penanganan pasien di GD. Kalau yang tadi alur penanganan pasien bencana. Ya, termasuk di GD pun juga harus siap untuk menerima pasien dengan kondisi kebencanaan. Ya, misalnya di GD bangunannya juga ikut kena bencana. Berarti ada bangunan darurat dengan terpal tenda dan sebagainya yang didirikan di depan IGD. Ya, jadi tidak ada alasan di GD-nya karena bencana ditutup, enggak, harusnya tetap dibuka, tapi mungkin dengan membuat apa ya, unit lapangan di lokasi terdekat, asalkan akses lokasi itu tidak membahayakan pasien. Misalnya kalau kejadiannya gempa, ada bangunnya di sekitar, ada buat RS lapangan di sekitar rumah sakit yang rawan roboh juga, ya sama saja membahayakan pasien. Jadi harus diperhatikan betul. Kalau mendirikan rumah sakit lapangan, lokasinya yang ditentukan itu harus betul-betul safe, aman. Ya. Nah, ini secara alur, ya, sistem undang-undang darurat terpadu.
tadi katakan ada Public Safety Center, ada PSG, ya PSG salah satunya ada 119, Anda hubungi, ya Anda hubungi. Kemudian ketika dia proses berjalan untuk menghampiri korban, di sini ada orang awam umum dan orang awam khusus. Ya bedanya apa? Kalau orang awam umum itu memang betul-betul dia nggak ngerti, dia nggak dapat pelatihan apa-apa, ya nggak ngerti harus gimana gitu. Tapi kalau orang awam khusus, dia orang awam yang tidak punya background kesehatan gitu, tapi sudah pernah diberi pelatihan. Ya misalnya di masyarakat itu kan ada kader kesehatan, ada kader kesehatan itu dia diberikan pelatihan. Oh, ketika ketemu pasien seperti ini, paling tidak Anda harus ngapain gitu, ya. Ada pertolongan dasar yang harus diberikan gitu. Itu orang awam khusus. Ya. Mungkin ambulan datang, dibawa oleh tugas ambulan. Biasanya tugas ambulan, di sana ada perawatnya juga, ada dokternya juga. Nanti di sana akan dilakukan initial assessment. Akan dilakukan pengajian cepat. Kalau pasiennya ada indikasi mengancam nyawa, ya, misalnya ada sumbatan jalan nafas, ada bekas muntah banyak, ya bekas muntahnya dikeluarkan di tempat. Ya, pasiennya dimiringkan di tempat itu supaya tidak menghalangi jalan nafas. Ya, barulah ditransfer ke rumah sakit, ya, ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit di assessment ulang. Kalau di rumah sakit walaupun di rumah sakit sudah di assessment oleh petugas perawat dan ambulan yang membawa tadi yang transportasi dan juga ambulan sudah dokter sudah di assessment. Tetapi sampai di rumah sakit yang dituju itu tetap akan dilakukan di assessment. Ya, tetap dilakukan pengajian ulang. Kenapa? Karena belum tentu kondisi yang ada sebelum ditransfer ke rumah sakit dengan setelah ditransfer ke rumah sakit kondisinya sama. Belum tentu. Pasien-pasien dengan emergensi dan dengan kondisi yang kritis, perubahan hemodinamik itu bisa hitungan menit bahkan detik. Ya, tiba-tiba tensinya turun itu bisa. Ya, tiba-tiba beradi bisa. Ya, jadi tetap harus di re-assessment ulang. Ya. Nah, semua aspek GDP ini kita melibatkan tadi komunikasi dan koordinasi supaya untuk mempermudah akses, supaya mempercepat akses. Ya, mempercepat akses. Nah, itu cara sepintas terkait dengan aspek GDP-nya. Oke, saya kira itu saja ya. Nanti kalau misalnya Anda membaca kaitan sistem gawat terpadu, ada di peraturan Menkes ini salah satunya di sana ada ulasan kaitan dengan aspek GDP. Nah, oke, saya kira itu saja. Mungkin ada yang di-sharingkan. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Capek ya? Iya, sedikit, Pak. Sedikit wakil, aku wakil lu capek itu. Kalian sedikit. Oke, intinya paham ya kalau SPGDT itu intinya adalah komunikasi koordinasi yang untuk mempermudah pelayanan gawat darurat baik dari pihak rumah sakit, ya antar rumah sakit maupun di internal rumah sakit, ya penanggulangan gawat darurat terpadu. Oke, tidak ada yang dikomunikasikan lagi atau tidak ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Ya, Pak. Belum ada. Oke, berarti kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Ya, terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.